Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dan negosiasi pada topik etika komunikasi. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Baik, di sini sudah tertera biodata saya. Perkenalkan, nama saya Sekar Trihapsari dari Universitas Pancasakti Bekasi pada Fakultas Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 872031815046. Saya semester 5 malam. Di sini saya membahas tentang mata kuliah komunikasi dan negosiasi pada dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPD. Slide pertama, ada etika, suatu standar sosial yang menentukan benar atau salahnya sesuatu tindakan. Untuk membedakan kriteria atau standar yang berbeda untuk menilai dan mengevaluasi tindakan-tindakan negosiator dalam bernegosiasi. Yang kedua ada negosiasi. Apa itu? Pertemuan tatap muka antara dua orang atau dua kelompok untuk melakukan serangkaian tawar-menawar mengenai suatu subjek tertentu yang bertujuan untuk mencapai suatu perjanjian atau suatu jalan tengah. Slide selanjutnya ada apa itu etika negosiasi? Kegiatan dua orang atau kelompok yang menyampaikan penawaran terkait suatu hal dengan cara yang baik dan saling keterbukaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu ada negosiasi bisnis. Negosiasi yang berkaitan dengan tawar-menawar dalam bisnis atau kegiatan transaksi. Slide selanjutnya ada macam-macam etika negosiasi. Di sini ada 11 macam. Yang pertama ada kebohongan. Yang kedua ada keterkaitan. Yang ketiga ada melebihkan. Yang keempat ada penipuan. Yang kelima ada melemahkan lawan. Yang keenam ada membuat situasi aman. Yang ketujuh kerahasiaan. Dan yang kedelapan penjelajahan. Yang kesembilan perubahan pikiran. Yang kesepuluh gangguan. Dan 11 maksimalisasi. Lalu ada penerapan etika dalam negosiasi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, rigid negotiation, negosiasi yang ketat. Negosiasi yang tidak etis akan mengorbankan beberapa fleksibilitas, kreativitas, ide dari pihak lain yang akan dimanfaatkan lawan negosiasinya. Yang kedua, silent reputation, situasi yang memadai. Ketika negosiasi dilakukan secara tidak etis, maka akan ada dijadikan korban dari hasil negosiasi tersebut dan hubungan dari pihak yang negosiasi tersebut dapat rusak di masa depan karena ada pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, ada damage relationship, hubungan rusak. Merupakan perilaku yang tidak etis dan mengharapkan orang lain untuk berperilaku tidak etis dan kemudian di masa depan dia akan menyerang kembali pihak lawannya. Dan yang terakhir ada lost opportunity. Ada kesempatan. Negosiasi yang tidak etis tidak hanya menghasilkan keputusan yang tidak win-win atau menang-menang solusi, tetapi juga mengintervensi diskusi yang membawa isu-isu baru yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Baik, slide berikutnya adalah yang harus dihindari dalam negosiasi. Yang pertama, selalu berusaha untuk memenangkan pendapat di setiap situasi. Yang kedua, tidak mau mengerti dan menghormati orang lain. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri, bukan pada pokok masalah. Yang keempat, menilai sebuah negosiasi sebagai konfrontasi. Yang kelima, mudah menyalahkan orang lain. Yang keempat, emosional dan mudah marah-marah.
Ini yang harus dihindari ya dalam negosiasi, harus diingat. Lalu slide selanjutnya ada kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang negosiator. Yang pertama, komunikasi. Negosiator harus memiliki kemampuan dasar komunikasi yang baik. Yang kedua, meyakinkan agar cepat tercapai kesepakatan dan keputusan. Yang ketiga, memiliki kesabaran. Kesabaran dalam mengambil tindakan dan keputusan. Yang keempat, fleksibel. Selain itu, memiliki ketajaman berpikir, beradaptasi dengan baik, mempunyai daya tahan, memiliki keahlian bersosialisasi, memiliki daya konsentrasi yang baik, memiliki artikulasi bicara yang baik, dan selera humor yang juga baik. Yang terakhir, memiliki data dan fakta. Paham bahwa setiap pendapat harus dilengkapi dengan fakta, alasan atau contoh yang jelas agar bisa dimengerti dengan mudah. Lalu slide selanjutnya ada manfaat etika negosiasi. Yang pertama, terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang akan ditempuh sehingga efeknya akan atau untuk pihak-pihak tersebut. Yang kedua, demi terciptanya jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuan masing-masing. Yang ketiga, terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Yang keempat, terciptanya interaksi yang positif pada setiap pihak bernegosiasi. Lalu slide yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini etika negosiasi yang baik yaitu melakukan negosiasi dengan jujur, transparan, dan jika ada kekurangan di perusahaan yang diwakili maka lakukan pendekatan terhadap negosiator atau lawan untuk ikut menutupi kekurangan itu dan untuk ikut membangun reputasi perusahaan demi keuntungan bersama. Baik, saya cukupkan presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.